Persatuan Pejuang Makam Serambi. Pembongkaran makam habaib Winongan Lor sedang ditarik orang-orang banyak. Nggak goyang ditarik. Di sebelah makam Mbah Arintun Mbah Fatimah ada makam dibongkar, makam Habib Winongan, asal usul Habib di Winongan Lor, ini makamnya. Pasuruan memanas, sebuah makam dibongkar oleh warga karena dibangun di atas makam lama yang dikeramatkan oleh warga setempat. Kejadian ini terjadi di Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada hari Rabu 1 Oktober 2025, sebagaimana dilaporkan oleh koran lokal wartabromo.com. Para warga sebenarnya sudah melakukan mediasi dengan beberapa pihak, terutama dengan pihak yang membangun makam tersebut. Tetapi sepertinya warga sudah kehabisan kesabaran sehingga terjadilah insiden pembongkaran bangunan makam, di mana makam ini terletak di belakang Masjid Desa Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, Kabupaten Pasuruan. Sebenarnya di Desa Serambi ini merupakan desa yang sangat tua. Masjid Serambi sendiri merupakan masjid tertua di Pasuruan. Bahkan ada yang mengklaim masjid ini sudah dibangun tak lama berselang dari era Mbah Semendi, Said Soleh Semendi. Nah, pada hari Rabu sore, warga setempat membongkar makam tersebut secara beramai-ramai, tetapi tidak terjadi amukan massa atau semacamnya. Pembongkaran bangunan yang cukup megah ini berlangsung dengan damai, akan tetapi warga memang sudah habis kesabaran. Salah seorang tokoh yang bernama Gus Huda sebenarnya sudah melakukan mediasi, sebaiknya warga tidak membongkar ini, akan tetapi warga tidak terima karena yang pertama, bangunan makam ini dibangun tanpa seizin ahli waris atau pemilik lokasi. Kemudian yang kedua, bangunan makam yang baru ini menutup makam lama yang oleh warga dikeramatkan. Di Pasuruan juga pernah terjadi pembangunan makam oleh orang tak dikenal di sebuah area seorang warga di Kecamatan Gondang Wetan. Dalam sebuah podcast dikatakan bahwa pemilik lahan ini tidak dimintai izin untuk membangun makam tersebut, dan pelakunya diduga oleh mereka yang biasanya sering melakukan pembangunan makam dari klan tertentu yang itu merupakan seorang imigran. Mohon maaf, sebenarnya ini bukan bermaksud rasis ya, tapi memang faktanya seperti itu. Pembongkaran makam, apabila kita runut dalam sejarah, sebenarnya bukan sesuatu yang remeh. Pernah dulu kaum Wahabi akan membongkar makam Rasulullah karena dianggap menjadi sumber kesyirikan.
kaum Wahabi mengatakan bahwa masyarakat Islam itu menziarahi makam Rasulullah dengan tujuan untuk dalam tanda kutip menyembah Rasulullah, meminta tolong kepada Rasulullah, bukan langsung kepada Allah. Mereka yang bertawasul ke makam Rasulullah oleh kaum Wahabi dianggap syirik atau menduakan Allah. Untungnya saat itu diutuslah Komite Hijaz dari Indonesia, yang kebanyakan dari para anggota Komite Hijaz ini adalah ulama-ulama yang pada akhirnya mendirikan Nahdlatul Ulama. Kita akan kembali ke sejarah Nusantara. Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, salah satu pemicunya adalah pembongkaran makam. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh pembongkaran makam, kemudian klaim makam, kemudian mengganti nisan makam dengan nama-nama yang bukan sebenarnya, bukan nama si ahli kubur. Itu bisa menimbulkan pergolakan, dan itu telah dibuktikan oleh sejarah, tepatnya oleh Pangeran Diponegoro. Sebenarnya bukan hanya pembongkaran makam oleh VOC ini yang menyebabkan terjadinya perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ada beberapa sebab lain. Salah satunya adalah tingginya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Mataram ketika itu, di mana pemerintah Mataram sudah disetir oleh VOC, sedangkan rakyat saat itu dalam keadaan kurang stabil ekonominya. Kemudian Pangeran Diponegoro juga disingkirkan dari Trah Mataram yang sebenarnya lebih pantas menjadi seorang sultan, tetapi oleh VOC disetting agar bukan Pangeran Diponegoro yang menjadi sultan, akan tetapi sultan yang kira-kira bisa disetir oleh VOC. Kemudian juga VOC saat itu sangat mencampuri urusan keraton Mataram, sehingga banyak tradisi agama dan tradisi kebudayaan Jawa yang saat itu dilanggar oleh VOC. Dan yang paling fatal adalah rencana Belanda untuk membangun jalan, dan itu menggusur makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Nah, maka timbullah perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh para kiai santri dan para bangsawan Mataram yang saat itu masih lurus pemikirannya. Di Indonesia pada saat ini juga berkali-kali terjadi kasus pembongkaran makam palsu. Jadi ada sebuah gerakan di mana gerakan ini adalah mengklaim makam-makam orang-orang yang dikeramatkan atau yang dihormati sebagai orang dari bagian mereka. Salah satunya pernah terjadi tahun 2024. TV One melaporkan bahwa terjadi modus pembuatan sertifikat atau label terhadap klan tertentu, imigrannya, dan kemudian gerakan pemalsuan makam. Dan oleh masyarakat, hal ini kemudian dilakukan penggerbekan dan pembongkaran karena makam tersebut dicurigai telah dibelokkan identitasnya. Yang kedua, pernah juga terjadi pada bulan Januari 2025, terjadi di Wonosobo, Desa Ngalian, Wadas Lintang dan sekitarnya. Dilaporkan tadi pembongkaran puluhan makam yang diklaim sebagai makam imigran untuk menghindari pembelokan sejarah. Jadi biasanya modus dari mereka ini ada yang membuat makam baru, ada yang makam-makam keramat itu kemudian dibikinkan makam-makam baru, kemudian diberi batu nisan dengan nama yang kira-kira relevan dengan nama dan klan mereka. Kemudian peristiwa ketiga pernah terjadi pada Januari 2025 di Kompleks Sunan Bonang. Jadi ada puluhan makam di area Sunan Bonang, Gresik ya, diklaim sebagai makam imigran klan tertentu.
kemudian oleh masyarakat, oleh warga dibongkar atau ditertibkan karena situs itu dianggap sebagai situs baru yang mengaburkan sejarah dari Sunan Bonang. Kemudian juga pada April 2025 terjadi di Blora, di Dukuh Mangir, Ngumbul, Todangan. Ada pembongkaran makam Ki Ageng Mangir. Warga berniat membongkar makam ini karena diklaim sebagai klan imigran tertentu, dan setelah diadakan mediasi oleh aparat dan para tokoh masyarakat, akhirnya pembongkaran ini tidak terjadi. Jadi mungkin di daerah para pemirsa sekalian sering juga terjadi kasus-kasus seperti ini, ada pembuatan makam baru. Jadi dengan modus penerawangan bahwa di sini ada seorang wali dan ini makamnya, kemudian dibangunlah makam baru, fatalnya biasanya tanpa izin. Ada di pekarangan warga, kemudian diklaim di sana itu ada makam seorang wali dari klan tertentu imigran, kemudian dibangun dan lama-lama akan ramai berziarah, dan nantinya yang pertama mereka akan mendapatkan uang dari kotak jariah. Kemudian juga kalau ini dibiarkan, maka lama-lama seakan-akan tokoh-tokoh penting di Indonesia ini, para wali dan penyebar Islam, bahkan para tokoh-tokoh sejarah dan orang-orang sakti di Indonesia ini seakan-akan dari golongan mereka, klan imigran ini. Oleh karena itu, marilah kita terus mengawal dan terus mengawasi makam-makam keramat, ya, terutama di makam-makam yang agak tersembunyi, yang agak berada di pekarangan atau di perkebunan. Harus kita pantau terus, harus kita rawat, karena jika tidak bisa-bisa akan diklaim oleh klan tertentu imigran ini. Demikian mungkin info kita saat ini, diskusi kita saat ini. Ini bukan merupakan sebuah provokasi ya, tetapi merupakan sebuah berita yang saya sampaikan kepada para pemirsa, dan ini valid berdasarkan situs berita online di Pasuruan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.